Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, dibukakan pintu hati untuk selalu semangat menuntut ilmu, lalu ilmu yang sudah didapat diamalkan dan istiqomah sampai pada akhirnya kita akan husnul khatimah. Tema kita malam ini mengambil hikmah pelajaran dari Azazil. Azazil, ain zai alif zai ya lam. Siapa itu Azazil? Ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, salah satu ulama ahli hadis. Nama kitabnya Syu'abul Iman. Syu'ab artinya cabang-cabang iman. Ini adalah ucapan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kana ismu iblis Azazil. Nama iblis itu aslinya awalnya adalah Azazil. Summa ablasa ba'du. Kemudian dia berputus asa. Ablasa yublisu mublis, iblis. Kemudian dia berputus asa. Iblis artinya putus asa. Iblis, putus harapan. Kalau bahasa Inggrisnya hopeless. Hope, harapan. I hope you, saya berharap supaya kamu. Hopeless, tak ada lagi harapan, putus harapan. Jadi orang yang putus harapan itu sifat iblis. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dalam kitab Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini punya kitab syarah, penjelasan. Kalau Quran ada tafsirnya, kalau hadis penjelasannya namanya syarah. Syarah Sahih Bukhari itu namanya Fathul Bari, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, Rawat Tabrani, Imam At-Tabrani meriwayatkan, wa Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya, sama sumbernya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kana ismu iblis, nama iblis, haitsu kana ma'al malaikah, ketika dia bersama dengan para malaikat, Azazil. Nama dia adalah Azazil. Summa iblis ba'd. Kemudian namanya berubah menjadi iblis. Panggilannya adalah iblis, artinya berputus asa dari rahmat, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa. La tayasu min rauhillah. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Karena yang putus asa itu hanya illal qaumul kafirun. Pertama orang kafir, yang kedua iblis. Sebanyak apapun dosa kita, selalu ada harapan. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekarang sudah jelas mengambil pelajaran dari Azazil, maksudnya dari iblis. Kata iblis itu dari kata ablasa yublisu, orangnya mublis. Jamaknya mublisun, iblis. Bisa dibuka dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang sudah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sampai pada akhirnya mereka bangga, sombong dengan apa yang mereka peroleh. Akhadnahum baghtah, kami ambil secara tiba-tiba, kami turunkan azab. Fa idzahum mublisun, tiba-tiba mereka dalam keadaan mublisun, mublis, putus harapan, tak ada lagi harapan. Menceritakan sikap orang-orang kafir. Bagaimana mereka? Falamma nasu ma dzukkiru bihi, jangan minum khamar, mereka mabuk. Jangan selingkuh, mereka berzina. Jangan lakukan hubungan sejenis. Jangan makan riba, mereka sibuk dengan riba. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Rezeki lancar, umur panjang, kehidupan nikmat, nyaman, tenang, tentram, adem, ayem, bahagia. Rumah besar, mobil mahal, kehidupan menyenangkan. Apa yang terjadi? Hatta idza farihu, pada akhirnya mereka akan bangga, angkuh, sombong. Wow, kita berhasil. Bima utu. Padahal ini semuanya adalah istidraj. Akhadnahum, tiba-tiba kami cabut, kami ambil. Baghtah.
secepat kilat tanpa diduga. Pada akhirnya apa yang terjadi? Faidahum mublisun. Mereka sama sifatnya dengan yang menggoda mereka. Padahal mereka manusia, tapi mereka punya sifat yang sama. Bagaimana mereka? Mublisun, putus asa. Tak ada lagi harapan. Begitu juga yang menggoda mereka juga putus asa. Itulah dia iblis. Berikutnya pembahasan yang kedua. Itu tadi asal kata iblis dan Azazil. Sekarang pembahasan yang kedua adalah dia ini dari golongan mana? Makhluk apa? Apakah ini dari planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto? Apakah dia ini alien? Ada malaikat. Malaikat itu minan nur, dari cahaya. Ada manusia. Manusia itu min tin, dari tanah. Sedangkan dia, Azazil, iblis ini, dia bukan malaikat. Dan dia bukan manusia. Lalu dia dari kalangan mana? Buka surat Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Wa ma khalaqatul jinna. Tidaklah kuciptakan jin. Wal insa, dan manusia. Dua. Illa liya'budun. Melainkan untuk beribadah. Qul la in ijtama'atil jinnu. Seandainya berkumpul jin. Wal insu, dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setiap disebutkan kata jin dan manusia, jin duluan. Kenapa jin duluan? Karena dia makhluk lebih tua daripada kita. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 50, kana minal jinni. Azazil, iblis ini berasal dari kalangan jin. Terus apa beda dia dengan jin? Nama komunitasnya jin. Jin ini yang baik-baik namanya jin Islam. Buka surat Al-Jin. Wa anna minnal muslimun. Kami ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang kafir. Nama komunitasnya jin. Yang baik-baik namanya muslim. Yang jahat-jahat namanya kafir. Induk dari segala yang kafir ini namanya iblis. Saya ulang sekali lagi. Nama komunitasnya jin. Yang baik-baik namanya muslim. Yang jahat-jahat namanya kafir. Induk daripada jin kafir ini adalah iblis. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pembahasan yang ketiga. Ada yang mengatakan bahwa dia ini malaikat. Kenapa dikatakan dia malaikat? Karena ketika Allah memerintahkan manusia untuk bersujud, wa iz qulna lil malaikati isjudu, surat Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati, ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Berarti dia malaikat. Maka jawabannya adalah dia bukan malaikat. Kenapa dia bukan malaikat? Karena dia sendiri menjawab ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk?" Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam ketika kusuruh bersujud? Apa kata dia? "Khalaqtani min nar." Aku kau ciptakan dari api, bukan malaikat. Karena api asal muasal jin. Seandainya dia dari malaikat, dia akan mengatakan, "Khalaqtani min nur." Aku dari cahaya. Dua dalil bahwa dia dari kalangan jin. Yang pertama, Allah sendiri mengatakan, kana minal jinni, dia berasal dari jin. Yang kedua, dia sendiri mengaku, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, manusia dari tanah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada manusia. Lalu kenapa dia bisa bersama dengan para malaikat? Allah kan nyuruh semua malaikat bersujud. Kenapa tiba-tiba dia bisa bersama sebaris dengan malaikat? Karena amalnya. Azazil ini beramal, naik derajatnya. Beramal 1000 tahun, naik langit pertama. Beramal 1000 tahun, naik langit kedua. Beramal 1000 tahun, naik. Beramal, sampai akhirnya selevel dengan para malaikat. Ketika Allah menyuruh semua malaikat bersujud, maka sesungguhnya ketika itu dia adalah naturalisasi. Dia bukan original asli malaikat. Dia adalah jin
yang amalnya setara dengan para malaikat. Tapi ketika disuruh bersujud, bangkit egonya, muncul. Inilah asal muasal percikan permusuhan antara kita dengan makhluk bernama jin. Fasajadu, surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati, ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis, dia tak mau bersujud. Kenapa dia tidak mau bersujud? Aba, dia enggan. Wastakbara, dan dia ingkar. Wa kana minal kafirin, dia kafir. Enggan, astakbara, merasa dirinya besar. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi ingkar. 3 proses. Pertama, enggan, tidak taat, tidak mau ikut, enggak manut. Setelah itu muncul ego, sombong, angkuh, merasa lebih hebat. Aku dari api, warnaku bagus, menyala ke atas, kau dari tanah, warnamu hitam, diinjak-injak. Lalu puncaknya adalah wa kana minal kafirin, dan dia adalah kafir. Poin yang keempat, Allah mengusir dia. Fahbit minha, maka ihbit minha, turun dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, kau tidak layak tatakabbar, merasa dirimu besar. Fakhruj, keluar, 2 kali usir. Fahbit, turun. Fakhruj, keluar. Innaka minas saghirin, kau kecil. Surat Al-A'raf ayat 13. Terhina, terjatuh, kecewa, marah, putus asa. Lalu kemudian setelah itu dia bangkit. Jadi berasal dari kekecewaan, dendam, kesumat. Jadi sifat-sifat manusia yang mengikut jejak iblis Azazil ini pun sama juga begitu. Ketika kecewa, down, putus asa, bangkit kemarahan menjadi melawan. Pembahasan yang ke-5. Apa kata dia? Fabima aghwaitani, sebagaimana engkau sudah menghalau aku, mengusir aku, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Al-A'raf ayat 16. Maka aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Akan aku bengkokkan jalan ini, akan aku goda manusia. Inilah asal muasal permusuhan manusia dengan iblis. Jadi jalan yang terang benderang itu dia buat abu-abu, dia tutup-tutupi, dia bengkokkan. Itu kerja iblis. Al-A'raf ayat 16. Stepnya bagaimana? Langkah-langkah yang dia lakukan itu bagaimana? An-Nisa ayat 119. Wala udhillannahum, kusesatkan mereka. Kubuat dia nyasar dulu. Nah, ini jalan ini kan lurus nih. Nah, kubuat dia nyasar dulu. Nah, setelah nyasar, wala umanniyannahum. Step yang kedua, kubuat dia berhalusinasi. Merasa masih di jalan. Orang kalau nyasar dulu ya, sebelum ada Google Map. Kalau masih ada Google Map, wah ini kita salah jalan nih dulu. Orang kalau nyasar, dia masih merasa di jalan yang benar. Perasaan tadi ada pohon kayu nih, perasaan tadi ada ruko nih, padahal dia berhalusinasi. Jadi yang pertama adalah wala udhillannahum, kesesatkan mereka. Itulah mengapa kita satu hari 17 kali minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Subuh, zuhur ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Asar 4 kali. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali, 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya waladhdallin, jangan sampai kami termasuk orang yang sesat. Setelah disesatkannya, dibengkokkannya, wala umanniyannahum, tidak merasa sesat, tidak merasa salah. Kita masih berada di jalan yang benar. Pada puncaknya, wala amurannahum, aku akan memerintahkannya. Kanan, kiri, makan. Sudah disetir oleh iblis. Wala amurannahum. Kalau sudah begitu, apa mau dikata? Badan-badan manusia, wajah-wajah manusia, otak iblis. Kenapa? Hati iblis. Karena iblislah yang memerintahkan dia, nyetir dia. Heran kita, ini kenapa manusia, bajunya baju manusia, tapi otaknya otak setan? Karena sudah lewat 3 proses. Disesatkan,
merasa benar dan di bawah kendali perintah setan.